Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4866, 4867, 4868. Melihat hal itu, Lin Chong dan Pendeta Wu Ji juga langsung membawa orang-orang mereka menyerang Lian Sanmen dan keluarga Huo. Dengan bergabungnya 5 penguasa wilayah, Lian Sanmen dan keluarga Huo benar-benar tidak sanggup menahan serangan. Tuan Muda Ming, tolong kami, tolong kami. Tuan Muda Ming, cepat selamatkan kami. Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng terus-menerus memohon pertolongan pada Tuan Muda Ming. Namun, Tuan Muda Ming sama sekali tidak bergerak, jelas tidak berniat untuk turun tangan membantu. Saat itu juga, Huo Zhenfeng merasa menyesal setengah mati. Awalnya dia ingin menempel ke 4 istana kematian untuk berlindung, tapi sekarang justru terseret dalam bencana dan sebentar lagi akan dimusnahkan. Pembantaian satu arah pun dimulai. Para kultivator dari Lian Sanmen dan keluarga Huo satu persatu dibunuh tanpa ampun. Sekarang, giliran kita berdua bersenang-senang, ucap Dev sambil menatap Tuan Muda Ming dengan nada mengejek. Wajah Tuan Muda Ming sangat jelek. Selama ini dia bisa bersikap sombong dan pamer karena ada dukungan kuat di belakangnya. Dengan Mo San dan 4 hantu tua sebagai sandarannya, dia merasa tak terkalahkan. Tapi sekarang, tak ada satupun orang yang bisa membantunya. Kalau duel 1 lawan 1, kau bukan tandinganku, ucap Tuan Muda Ming kepada Dev. Maksudnya jelas dia tak ingin Dev memanggil bala bantuan. Tapi dia lupa, sejak awal dia sendiri terus-terusan memanggil bantuan. Kau ini cuma remah-remah, Cap Dev dingin, lalu langsung mengayunkan pedangnya ke arah Tuan Muda Ming. Sombongnya orang ini sudah cukup membuat Dev muak. Sebuah cahaya pedang mengerikan langsung melesat ke arah Tuan Muda Ming. Wajah Tuan Muda Ming langsung berubah drastis. Boom! Bersamaan dengan ledakan cahaya pedang, tubuh Tuan Muda Ming terpental ke belakang, dan kapal tulang di bawah kakinya langsung berubah menjadi abu. Tapi belum sempat dia berhenti, cahaya pedang kedua sudah menyusul datang. Cahaya pedang ini melesat sangat cepat, dan kekuatannya jauh lebih dahsyat. Muncul tanpa peringatan, membuat Tuan Muda Ming sama sekali tak sempat bereaksi. Dalam kepanikan, dia menggenggam kedua tangan, mengerahkan seluruh kekuatan, tubuhnya langsung dilapisi aura jahat yang pekat, mencoba menahan serangan itu. Boom! Tuan Muda Ming kembali terpental. Boom! Boom! Tuan Muda Ming kembali terpental. Di hadapan Dev, Tuan Muda Ming ternyata sama sekali tidak mampu melawan. Hanya begini, masih berani sok hebat, Dev menyeringai penuh ejekan. Ia tak menyangka, ternyata Tuan Muda Ming selemah ini penampilannya memang meyakinkan, tapi ternyata semua cuma gaya kosong. Tuan Muda Ming yang terus-menerus terpukul mundur, kini tameng aura jahat di sekeliling tubuhnya pun sudah penuh retakan. Saat ini, dia benar-benar tak tahu harus berkata apa. Orang-orang yang seharusnya bisa ia panggil, sudah dipanggil. Semua taktik yang ia kuasai, sudah digunakan. Tapi siapa sangka, di balik Dev ternyata ada begitu banyak orang kuat yang mendukungnya datang silih berganti, seakan tak ada habisnya. Bahkan sampai 5 penguasa wilayah pun datang membantu Dev. Tanpa bantuan mereka, Dev mungkin sudah jadi mayat sekarang. Kini setelah semua upaya dikeluarkan, Tuan Muda Ming benar-benar tak punya jalan lagi. Namun yang tak dia ketahui adalah, sosok paling menakutkan di belakang Dev sebenarnya adalah Tuan Si. Tuan Si bahkan belum muncul. Kalau sampai dia turun tangan, 4 istana kematian itu mungkin sudah lama lenyap dari dunia. Sok jago, lihat baik-baik, satu tebasan lagi. Dev mengayunkan pedangnya lagi ke arah Tuan Muda Ming, bahkan dengan nada mengejek yang jelas. Tuan Muda Ming langsung mengernyit dan buru-buru mengangkat tangan untuk menangkis. Namun saat cahaya pedang itu tiba di depan, wajahnya tiba-tiba hilang begitu saja. Tidak ada serangan yang mengenainya. Tuan Muda Ming tercengang, lalu marah besar, mau bertarung, ya bertarung. Kau pikir bisa menakut-nakutiku? Dia pikir Dev sedang mengerjainya. Tapi Dev hanya tersenyum tipis, tanpa memberikan jawaban apapun. Tuan Muda Ming melihat ekspresi Dev yang tenang itu, entah kenapa malah merasa merinding. Tiba-tiba, ia merasakan aura bahaya mendekat. Saat ia menoleh ke belakang, tanpa disadari, ada cahaya pedang yang muncul di belakangnya. Wajah Tuan Muda Ming langsung berubah drastis, bagaimana bisa? Cahaya pedang tadi jelas-jelas menghilang di depan matanya, bagaimana bisa tiba-tiba muncul di belakang? Yang tak dia ketahui, adalah bahwa pedang Dev, pedang pembunuh naga, adalah pedang spiritual. Bahkan tanpa perintah langsung dari Dev, roh pedangnya, Zhongli, bisa mengendalikan dan menyerang sendiri. Melihat cahaya pedang yang hanya beberapa jengkal darinya, Tuan Muda Ming hanya bisa meraung marah, lalu dari dalam tubuhnya meledak keluar gelombang demi gelombang aura jahat, membungkus seluruh tubuhnya.
Saat ini dia hanya bisa bertahan secara pasif, tidak mampu melawan sedikit pun di hadapan Dev. Boom! Cahaya pedang itu langsung menghantam, aura jahat di sekujur tubuh Tuan Muda Ming langsung dihancurkan, dan seluruh tubuhnya terpental ke belakang. Namun saat tubuhnya masih melayang di udara, satu tebasan pedang dari Dev kembali datang. Satu tebasan menyusul tebasan lainnya, sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dev sengaja melakukannya seperti ini, agar membuat Tuan Muda Ming benar-benar hancur secara mental karena dia terus-menerus bersikap sok hebat. Boom, boom, boom. Tuan Muda Ming seperti bola, dipantulkan ke sana kemari oleh cahaya pedang Dev. Cukup, tiba-tiba, Tuan Muda Ming meraung keras. Tubuhnya mulai bergetar, dan wajahnya berubah bengis bahkan berubah menjadi sosok hantu jahat yang menyeramkan. Tuan Muda Ming membuka mulut besarnya yang dipenuhi darah, dan para kultivator yang sudah tewas di tanah, tiba-tiba berubah menjadi aliran kabut hitam yang langsung disedot ke dalam tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Dev segera mengaktifkan jurus kondensasi hati, ikut bersaing menyerap aura jahat tersebut. Ia tahu, Tuan Muda Ming sedang memanfaatkan kematian para kultivator itu untuk memulihkan aura jahat di dalam tubuhnya. Entah berapa lama berlalu, para kultivator yang tadinya tergeletak di tanah telah lenyap tanpa jejak, menyisakan hanya bekas bayangan hitam berbentuk tubuh manusia yang tertinggal di tanah. Sekujur tubuh Tuan Muda Ming diselimuti kabut hitam, tubuhnya perlahan-lahan kembali membentuk wujud manusia. Dev, awalnya kita tak punya dendam besar, tapi hari ini kau mempermainkanku, jadi jangan salahkan aku. Tuan Muda Ming berkata dingin. Kau sudah membunuh begitu banyak orang di pihakku, lalu bilang tak ada dendam. Dev mendengus dingin. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Tuan Chen, kami sudah datang. Pada saat itu, Lin Chong dan yang lainnya muncul. Mereka sudah menumpas Lian Sanmen dan keluarga Huo. Kini, Lin Chong, Pendeta Wuji, Li Chunfeng, Nan Batian, serta 5 penguasa wilayah, semuanya adalah tokoh hebat dan mereka semua mengepung Tuan Muda Ming dari segala arah. Melihat situasi itu, semangat tempur yang baru saja terkumpul di dalam diri Tuan Muda Ming seketika lenyap. Dengan begitu banyak orang mengeroyok dirinya seorang, berapa nyawa pun yang dia miliki tetap akan habis di sini. Tubuhnya mulai bergetar, wajahnya penuh kepanikan, tak terlihat sedikit pun sisa kesombongannya. Bunuh dia. Meski tubuh Tuan Muda Ming gemetar dan tak lagi pamer, Dev tetap tak berniat melepaskannya. Begitu kata Dev keluar, semua orang perlahan mulai melangkah mendekati Tuan Muda Ming. Hanya dari tekanan aura yang mereka pancarkan, membuat kaki Tuan Muda Ming gemetar hebat, seakan ingin mengompol di tempat. Bunuh. Semua orang serempak menyerang Tuan Muda Ming. Gelombang demi gelombang kekuatan dahsyat dilancarkan, dengan niat menghabisi Tuan Muda Ming sampai tak bersisa. Tahan! Sebuah teriakan menggema, diiringi oleh gelombang kekuatan yang sangat mengerikan, seketika menghentikan semua serangan dari pihak Dev. Dev dan yang lainnya segera menengadah ke atas terlihat seorang lelaki tua terbang cepat dari langit. Ayah! Tuan Muda Ming melihat sosok itu, langsung menjerit penuh sukacita dengan air mata mengalir. Seketika, wajah semua orang berubah menjadi sangat serius ternyata, yang datang adalah pemimpin 4 istana kematian, Ming Tian. Ming Tian menatap Dev dan yang lainnya dengan wajah sedikit murka, begitu banyak orang menyerang anakku seorang, kalian semua mau cari mati. Tiba-tiba, Ming Tian mengangkat tangan, lalu menekannya ke bawah dengan kekuatan penuh. Boom! Seluruh sekte Tao langsung runtuh oleh serangan itu, dan seluruh wilayah tanpa harapan diselimuti oleh tekanan kekuatan yang amat mengerikan. Banyak orang langsung terjatuh ke tanah, bahkan tak bisa bergerak sedikit pun. Dev dan kelompoknya pun terkejut luar biasa, tubuh mereka seolah dihimpit oleh ribuan gunung, mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan tekanan itu. Darah mulai mengalir dari sudut bibir Dev, dan yang lainnya pun menggigit gigi menahan rasa sakit. Hanya dengan satu anggukan tangan, semua orang di sana sudah merasakan napas kematian, dari situ saja bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan pemimpin 4 istana kematian ini. Melihat ini, Tuan Muda Ming pun kembali menunjukkan wajahnya yang sok hebat. Dev, masih mau sok hebat di hadapanku? Ayahku tinggal gerakkan tangan, bisa membuat kalian semua lenyap dari dunia. Ucap Tuan Muda Ming dengan wajah penuh kesombongan sambil menatap Dev. Wajah Dev tampak sangat muram. Ia tak menyangka bahwa ayah dari Tuan Muda Ming juga datang. Sekarang, semua dari mereka adalah tubuh yang kelelahan. Mana mungkin bisa melawan ayah dari Tuan Muda Ming? Banyak wajah yang menunjukkan ketakutan, bahkan 5 penguasa wilayah pun kini hanya bisa bertahan dengan susah payah, tidak sempat memedulikan yang lain. Putus asa, semua orang dipenuhi rasa putus asa dalam hati. Di hadapan kekuatan mutlak, mereka benar-benar tidak punya jalan keluar. Dev menggertakkan giginya, berbagai kekuatan di dalam tubuhnya terus bergejolak, tetapi tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari tekanan dahsyat itu. Wung! Tiba-tiba, dari langit dan bumi meledak sebuah kekuatan misterius, dan tekanan itu seketika hancur berantakan. Semua orang langsung menghembuskan napas lega.
Namun wajah Ming Tian berubah tegang, dan ia segera menoleh ke sekeliling. Saat itu, seorang lelaki tua yang seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam perlahan berjalan mendekat. Bersamaan dengan menyebarnya kabut hitam itu, Dev langsung berseri-seri penuh kegembiraan. Sedangkan Ming Tian, begitu melihat lelaki tua itu, tubuhnya langsung gemetar hebat, dan seketika berlutut dengan bunyi, "Duk." Ayah Tuan Muda Ming sangat terkejut melihat ayahnya sendiri tiba-tiba berlutut. Cepat berlutut, Ming Tian menarik Tuan Muda Ming, membuatnya ikut berlutut juga. 4 Istana Kematian, Ming Tian, menghaturkan hormat kepada sesepuh iblis kegelapan. Ming Tian membungkuk dan memberi salam dengan kepala menyentuh tanah, bahkan tidak berani menatap mata iblis kegelapan. Namun iblis kegelapan itu hanya berjalan melewati Ming Tian tanpa memandangnya sedikit pun, dan langsung menuju ke arah Dev. "Senior, tubuh fisik Anda sudah pulih." Dev melihat iblis kegelapan kini memiliki tubuh fisik, langsung berseru senang. "Hahaha, semua berkat bantuanmu, saudara muda." Iblis kegelapan tertawa keras dan menepuk bahu Dev. "Belakangan ini, kekuatanmu meningkat pesat ya. Dibandingkan dengan senior, kekuatanku ini tak seberapa." Dev menjawab dengan rendah hati. "Aku sudah berlatih ribuan tahun, sedangkan kau baru berlatih sebentar. Kalau kau sampai berlatih selama ribuan tahun seperti aku, pasti pencapaianmu jauh lebih tinggi." Iblis kegelapan memuji Dev. Di samping, Lin Chong dan yang lainnya melihat iblis kegelapan, tanpa sadar mundur beberapa langkah. Meskipun iblis kegelapan tidak melepaskan aura apapun, mereka tetap merasa tubuh mereka tak nyaman, hati terasa dicekam ketakutan. Kelima penguasa wilayah juga menunjukkan ekspresi ngeri saat melihat iblis kegelapan. Terutama penguasa wilayah barat melihat Dev bisa begitu akrab dengan iblis kegelapan, sampai-sampai mereka saling menepuk bahu, ia benar-benar terpaku. Baru saja satu Tuan Si membuatnya ketakutan sampai pipis di celana, sekarang muncul lagi satu ahli misterius yang tak bisa dia baca kekuatannya. Ia benar-benar tak paham seberapa kuat sih sebenarnya orang-orang di belakang Dev. Bahkan tokoh-tokoh dari dunia langit seperti Li Chunfeng, Nan Batian, dan Pendeta Wu Ji, saat melihat iblis kegelapan, juga langsung sesak napas. Jelas sekali, di dunia langit pun, kekuatan mereka masih jauh di bawah iblis kegelapan ini. Ming Tian mendengar percakapan antara iblis kegelapan dan Dev, langsung tercengang. Tuan Muda Ming lebih parah lagi, kakinya langsung gemetar hebat, bahkan pipis di tempat karena takut. Di wajahnya hanya tersisa ketakutan, sama sekali tak ada lagi sikap sok hebat seperti sebelumnya. Dia benar-benar tak percaya Dev, seorang kultivator tingkat Mahayana, ternyata begitu akrab dengan sesepuh iblis kegelapan dari garis keturunan mereka sendiri. Dan tampaknya, iblis kegelapan itu sudah kenal dekat dengan Dev sejak lama. "Senior, para murid di garis keturunan Anda ini, sepertinya semua doyan sok hebat ya. Kalau saja Anda tak muncul tadi, mungkin saya sudah jadi mayat sekarang." Dev melirik sekilas pada Tuan Muda Ming yang menggigil, lalu tersenyum tipis. Iblis kegelapan pun menoleh dingin ke arah ayah dan anak itu, mendengus, lalu berkata, "Dengan kekuatan begini, berani-beraninya mengaku bagian dari garis keturunanku. Memalukan saja. Kau bunuh saja mereka berdua sekarang, biar aku tak perlu turun tangan." Ucapan iblis kegelapan membuat tubuh Ming Tian semakin gemetar, sementara Tuan Muda Ming langsung buang air besar dan kecil di tempat. "Ampunilah kami, sesepuh, ampunilah kami." Ming Tian terus-menerus membenturkan kepalanya ke tanah, memohon belas kasihan. "Senior, cukup bunuh anaknya saja. Dia terlalu banyak gaya dan sudah membunuh banyak orangku." Dev tidak berniat memusnahkan seluruh 4 istana kematian. Kalau 4 istana kematian bisa tunduk padanya, maka dia bisa membawa mereka, bersama orang-orang dari kota matahari dan bulan, menuju sekte api untuk menyelamatkan ketua sekte pandai besi. Sebagai kekuatan nomor 1 di dunia langit, sekte api jelas bukan lawan yang mudah dihadapi. Bersambung.